Baik, sekarang kita akan membahas tentang perpindahan energi panas atau yang sekarang kita sebut sebagai kalor. Perpindahan energi panas dan juga perhitungannya. Perhitungan energi panas. Seberapa besar energi panas atau kalor tersebut ketika masuk ke dalam benda, kemudian dapat menaikkan suhu benda tersebut. Nah, besarnya seberapa dan kenaikan suhunya nanti berapa, itu akan kita bahas dalam video ini. Baik, kita cari gambaran yang sederhana dulu lah. Dari contohnya pemanasan suatu air. Di sini Bapak punya air dalam suatu wadah kaca nih. Ini Bapak panaskan seperti ini. Sudah ada apinya. Kalau pakai papan tulis lebih enak ini. Kalau di sini agak susah bikin api, jadi kurang estetik, tapi nggak apa-apa lah. Anggap aja ini api lah, api. Gimana kok jelek banget? Ini api gitu aja kan ya, jadi enak. Dalam proses pemanasan ini kita tahu bahwa ketika air tersebut dipanaskan, maka kalau kita pasang termometer di sini, kita pasang termometer gitu ya, kita akan melihat suhu pada air ini akan meningkat ya. Mungkin dimulai dari 28 28 derajat Celcius. Kemudian ketika dipanaskan naik dia menjadi 29 derajat Celcius. Dan naik terus nanti sampai nanti pada satu titik dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius seperti yang sudah kita ketahui. Nah, kita kembali lagi ke sini. Yang akan kita bahas adalah di dalam api ini kan ada kalornya kan. Kalor atau energi panas. Nah, kita bisa menghitung sebetulnya. Kita bisa menghitung berapa sih energi yang masuk ke dalam air ini. Sehingga nanti suhunya akan naik pada derajat tertentu. Dari suatu derajat tertentu naik sampai derajat tertentu. Kita bisa menghitungnya menggunakan rumus ini. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi hubungan antara jumlah energi panas yang masuk ke dalam suatu benda, hubungan antara kalor atau kita sebut dengan kalor dari kalor yang berpindah dari suatu sumber energi menuju benda. Nah, hubungannya dengan kenaikan suhu itu dirumuskan dalam rumus ini. Dijelaskan dalam rumus ini. Yang mana Q itu merupakan kalor. Kemudian M-nya adalah massa. Massa dari apa? Massa dari benda yang sedang kita ukur kalornya. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu apa? Perubahan suhu benda tersebut ketika mengalami proses pemanasan atau mengalami proses perpindahan kalor. Kalau dalam cerita ini sedang dalam proses pemanasan nih. Yang disebut dengan delta T itu bukan suhu yang 28 derajat Celcius atau yang 29, bukan. Tapi yang disebut delta T itu adalah perubahannya sebesar berapa derajat. Berarti dari proses perubahan suhu dari 28 derajat Celcius ke 29 derajat Celcius itu menghasilkan perubahan suhu sebesar berapa. Nah, kalau yang ditanya adalah delta T, maka kita ingat rumusnya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhir dari mana? Dari proses pemanasan atau proses pemindahan kalor yang terjadi. Nah, suhu akhirnya kan 29 derajat Celcius. 29 derajat Celcius dikurangi suhu awal 28 derajat Celcius.
maka nanti delta T-nya akan sama dengan 1 ya, 29 kurangi 8 1 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi teman-teman ingat, kalau nanti ditanya delta T atau nanti diminta untuk menghitung rumus ini, Q sama dengan M kali C kali delta T, maka delta T-nya itu bukan T yang di awal ini 28 atau yang 29, tapi yang dicari adalah perubahannya. Perubahannya itu bisa dicari dengan mencari selisih antara kedua suhu ini, atau yang lebih tepatnya, yang lebih jelasnya, suhu akhir dari suatu percobaan perpindahan kalor dikurangi suhu awal dari percobaan perpindahan kalor tersebut. Begitu. Nah, lalu bagaimana dengan C? Nah, C ini adalah suatu tetapan. Tetapan itu apa? Tetapan itu biasanya ditemukan oleh para ilmuwan ketika melakukan suatu percobaan. Para ilmuwan sudah mengetahui dengan beberapa kali percobaan, mereka menyimpulkan bahwa untuk memanaskan 1 kilogram air sehingga suhunya bisa naik 1 derajat Celcius, itu akan diperlukan energi sebesar 4.200 joule. 4.200 joule. Sehingga nilai C itu akan sama dengan seperti ini. Bapak kasih garis di sini. Seret, mana kok garisnya hilang? Nah, begini. 4.200 joule per 1 kg 1 derajat Celcius. Atau kalau diringkas lagi, nanti akan seperti ini. Nilai C itu akan sama dengan 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi satuan ini J per Kg derajat Celcius yang nanti akan kalian sering jumpai itu sebetulnya dari sini. Jadi para ilmuwan itu melakukan percobaan dalam pemanasan air. Ketika memanaskan air itu, ternyata energi yang masuk itu untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 kg, suhu air sejumlah 1 kg sebanyak 1 derajat Celcius itu akan membutuhkan energi sebanyak 4.200 joule. Nah, berarti satuan energi itu adalah joule. Jadi satuan energi panas yang kita bahas ini, yang ada di api ini, sekarang ini satuan yang kita bahasnya adalah joule. Di sini joule satuannya. Maka berapa joule nanti energi yang akan masuk, yang masuk ke dalam air dalam proses pemanasan ini, itu yang akan kita hitung. Baik, ini sedikit ringkasan ya, sedikit pendahuluan materi. Dan nilai C ini nanti akan tidak hanya di 4.200 saja. 4.200 itu untuk keadaan ketika air tersebut dalam wujud cair. Air dalam wujud cair ketika dipanaskan, kalau rentang suhunya masih dari 0 sampai 100 derajat Celcius, berarti kan masih dalam wujud cair, maka besaran nilai C-nya adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Seperti itu. Nah, sekarang kita kasih contoh. Contohnya Bapak ambil dari sini aja, dari gambar ini. Atau Bapak gambar lagi aja deh, biar nggak pabelit. Oke. Dalam suatu pemanasan air yang lain, di sini ya, air yang dipanaskan, apinya sembarangan kayaknya, yang penting ini api lah, kalian tahu sendiri. Nah, begini, misalnya ini api lalu dipanaskan dalam proses suatu pemanasan air, yang mana jumlah airnya di sini sebanyak 1 kg. Ketika dipanaskan, Bapak mengecek melalui termometer, ternyata di sini itu suhu awalnya itu ketika awal dipanaskan adalah 30 derajat Celcius. Nah, setelah mengalami proses pemanasan, suhunya naik. Apa tinggiin lagi termometernya? Naik sampai ke 40 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa nilai Q-nya, atau kalau lebih jelasnya berapa energi panas? Ini kan ada energi panas nih. Energi panas yang masuk ke sini itu berapa? Q-nya berapa? Berapa joule? Seperti tadi kan, berapa joule
energi panas yang masuk ke dalam air ini, sehingga 1 kilogram air ini bisa naik suhunya dari 30 derajat Celcius ke 40 derajat Celcius. Nah, kita bedah dulu, kita analisis dulu apa saja yang perlu diketahui dari soal ini. Yang perlu diketahui adalah massa dulu ya, massa dari air, M dari air. Berapa di situ? Di situ massa dari airnya 1 kg. 1 kg. Kemudian kita perlu mengetahui juga kapasitas kalor atau C. Tadi Bapak belum menyebutkan ya, nilai C itu artinya kapasitas kalor. Kapasitas kalor dari air ini merupakan suatu tetapan hasil percobaan para ilmuwan terdahulu yang dijadikan suatu tetapan, dijadikan sebagai acuan untuk menghitung berapa kalor yang masuk ke dalam air dalam 1 kilogramnya untuk menaikkan 1 derajat Celcius, yaitu 4200 joule kata mereka. 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian delta T-nya juga diketahui, perubahan suhunya. Kita akan lihat lagi delta T itu bagaimana. Dari proses pemanasan ini katanya ketika awal dipanaskan suhunya 30 derajat Celcius. Setelah dipanaskan dia naik sampai ke 40. Maka berapa perubahan suhunya? Perubahan suhunya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Awal. Ya, berarti 40 dikurangi 30 dong. Berarti 40 derajat Celcius dikurangi 30 derajat. Hasilnya akan sama dengan 10 derajat Celcius. Maka perubahan suhu yang terjadi ketika proses pemanasan tadi itu adalah 10 derajat Celcius. Jadi bukan 40, bukan 30, tapi 10 derajat Celcius. Nah, sekarang yang ditanya kan Q-nya ya. Q-nya yang ditanya. Aduh. Q-nya yang ditanya. Berapa Q-nya? Kita jawab aja langsung. Wah. Q untuk air tadi itu akan sama dengan massa dari air dikali kapasitas kalor dari air dikalikan dengan delta T. T-nya T besar ya. Pak, kenapa kalau T-nya kecil? Kalau T-nya kecil nanti simbolnya berbeda. Dia bukan T sebagai temperatur tapi sebagai time, sebagai waktu biasanya. Delta T dari air tadi yang ketika dipanaskan itu. Perubahan suhunya berapa? Ini kita sudah dapat angkanya semua ya. Massa airnya itu 1 kg. Kemudian kapasitas kalor air adalah setiap 4200 joule energi yang dimasukkan, yang ditransfer ke dalam air itu akan menaikkan 1 derajat Celcius jika jumlah airnya 1 kg. Kemudian dikali dengan perubahan suhu dari air tersebut yaitu 10 derajat Celcius. Di sini kan yang ditanya Q ya, nilai Q itu akan dalam satuan joule kan. Berarti di sini juga nilai hasil akhirnya harus dalam satuan joule juga. Nah, ini sejalan dengan satuan-satuan yang sudah ada di sini. Di sini ada kilogram, di sini ada joule, di sini ada derajat Celcius. Kebetulan kilogram dan derajat Celcius, bukan kebetulan, memang karena sudah dirancang rumusnya seperti itu. Jadi kilogram dan derajat Celcius itu akan ada di bawah garis. Dan ini kalau kita pakai ingat di matematika waktu SD ada sistem ada cara penyederhanaan bilangan. Nah, ini kita juga bisa menyederhanakan satuan. Ini kilogram sama kilogram bisa kita bagi habis, bisa kita coret. Kemudian derajat Celcius juga kita hilangkan. Nah, maka nanti satuan yang terakhir muncul adalah joule di sini. Makanya nanti yang muncul di bawah juga joule. Nah, kita tinggal mengalihkan 1 kali 4200 kali 10. Jawabannya sudah tentu 42.000 joule. Nah, seperti itu terkait tentang perpindahan energi panas, perhitungan perpindahan energi panas
dari suatu sumbernya atau dari suatu benda ke benda lain. Nah, yang dapat kita hitung dengan melihat hubungan antara perpindahan energi panas atau kalor yang masuk ke dalam benda tersebut dihubungkan dengan kenaikan suhu dari benda tersebut. Baik, terima kasih.